mereka yang bisa dapat akses limit cash gede ketika masih duduk di mahasiswa ya, itu kemungkinan mungkin pinjolnya bukan pinjol yang resmi, ilegal jadi bisa jatuhnya. jadi. Nah itu yang bunganya gede banget. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa hari Rabu ada koneksi, konten, Ekonomi seksi. Yeay, hari ini bareng Maria Katarina dan juga ada Mas Robertus Herin di sini, financial expert CNBC Indonesia, dan juga ada Mas Adam Izal, mah favoritnya Sobat Cuan ya. Bapak-bapak, bapak-bapak, konten laba itu seru banget loh. Apalagi yang versi bapak-bapak ya. Oke, hari ini koneksi akan bahas topik konten ekonomi terkini yang mungkin lagi cukup viral juga. Ini balik lagi soal masalah pinjol. Kemarin-kemarin tuh ada informasi berita terbaru ya, bahwa karena terlilit hutang pinjol sampai rela menghabisi temannya gitu ya. Betul. Ada anak dari salah satu universitas negeri di Indonesia gitu ya, dan sangat tragis gitu ya. Ini nggak ngerti lagi mau dibahasnya tuh harus dari sisi mana. Karena kan kalau misalnya ada banyak orang-orang yang kemudian terlibat hutang, kemudian jangankan menghabisi nyawa orang lain, menghabisi nyawanya sendiri pun juga Ada kayaknya juga. banyak ya. Maksudnya ada catatan yang kayak gitu-gitu ya. Ini munculnya fenomena seperti apa sih? Karena kan kita tahu bahwa pinjol menyediakan akses fasilitas yang sangat gampang banget dan bisa Kemudahan didapatkan, meminjam uang. kemudahan meminjam uang gitu. Tapi ternyata tidak diikuti dengan kedewasaan mental dari si peminjam betul. gitu ya. Kalau yang lo lihat gimana Mas Robertus, as a financial expert, ini tuh memang karena dasarnya basicnya. Karena kalau dilihat dari latar belakang si orang ini, katanya bukan dari orang yang susahan banget, katanya keluarganya bahkan mapan gitu. Mungkin bahas secara umum ya. Pinjol ini kan kemudian marak karena orang butuh duit cepat. Pinjol ini bisa kasih akses cepat, mudah, ya cair, itu di bawah 24 jam itu udah bisa cair. Kalau misalnya dibandingkan dengan produk perbankan yang harus verifikasi bisa sampai seminggu bahkan sampai 2 minggu, ya wajar kalau misalnya masyarakat akhirnya lebih memilih pinjol. Tapi di situ yang kurang dinotis adalah bunganya yang besar. Bisa sampai 2-3% per bulan, bahkan ada yang bunganya per hari, tapi kalau dihitung tuh sebenarnya bisa sampai belasan persen per bulan. Itu jauh lebih tinggi. Tapi yang mungkin dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana dapat modal cepat. Nah, masalahnya adalah penggunaan modal ini apakah konsumtif atau produktif. Ada sekarang misalnya kita bicara pinjol yang ada di e-commerce, itu kan sebenarnya untuk modal produktif, untuk kemudian bisnis, pelapaknya untuk modal bisnis, modal usaha. Tapi yang kemudian bikin masalah ada ketika ternyata modal ini untuk modal konsumtif, yang ternyata setelah dipinjam untuk konsumsi yang impulsif. Jadi sebenarnya ini menggulung lingkaran setan. Akhirnya bunganya gede, tidak bisa bayar. Nah, masalahnya adalah kemudian ketika tidak bisa bayar, bagaimana caranya untuk menutup utang yang dipinjol yang satu adalah dengan meminjam di pinjol yang kedua. Berikutnya lagi. Ada catatan ada orang yang sampai punya akun di berapa 140-an lebih aplikasi pinjol untuk tutupin utangnya di pinjol-pinjol lain. Iya, jadi karena memang kalau misalnya pinjol ini kan kalau kita telat 1 hari aja, itu terornya udah bukan main. Ditelepon puluhan kali dalam sehari. Diteror juga teman-temannya juga kan di phonebook. Di phonebooknya bisa diakses, bahkan ada yang sampai ke galerinya bisa diakses. Nah, tekanan itu yang membuat gimana caranya dapat uang cepat. Kalau perbankan mungkin bunganya lebih murah, tapi lama, verifikasi 2 minggu, ya pinjol lagi, akhirnya menggunung utang pinjolnya. Kalau yang lo lihat kayak gimana sih? Apakah memang mungkin Indonesia belum sedewasa itu untuk dikasih akses semudah itu gitu loh? Kalau dulu ketika belum ada akses P2P atau pinjol ini, kayaknya mungkin jauh lebih baik ya. Kalau kayak sih, kalau gue ngeliat maksudnya nggak terlalu minjamnya minjam sama temen, jadinya kan kayak minjem dulu. Kalau dari sisi peminjam, bahkan sebenarnya minjem sama temen pun kalau nggak yang percaya banget gitu, apalagi ada budaya bahwa yang meminjam bahkan lebih galak daripada yang dipinjamkan ketika mau dikembalikan. Pas ditagih lebih galak. Gitu. Sebenarnya ini masalah dari tadi Mas Robert udah cukup jelas ya, masalah konsumsi kita sebagai masyarakat gitu kan. Apalagi di kasus yang terbaru ini mungkin dia
sifatnya konsumtif ya, dia belum tercatat mungkin sebagai pekerja yang punya penghasilan tetap, masih sebagai mahasiswa, tapi ternyata konsumsinya sudah lebih tinggi karena masalah kalau nggak salah ada game online atau apa gitu ya, terlilit utangnya di situ gitu kan, kripto ya kalau nggak salah juga begitu. Nah di situ kita harus menyadari bahwa kemampuan kita untuk membayar atau mengkonsumsi setiap bulan itu juga harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk bisa memproduksi atau menghasilkan uang setiap bulan gitu. Ketika konsumsinya tinggi tapi ternyata kita menghasilkannya lebih rendah dari itu, ya solusinya mungkin untuk memenuhi gaya hidupnya adalah berhutang gitu kan jadinya. Itu yang perlu diperhatikan. Masalahnya orang kayak menggampangkan, kita utang gampang lah gitu kan. Ntar juga bisa diganti gitu kan. Ternyata kan tidak semudah yang dipikirkan gitu kan. Masalahnya aksesnya mudah nih sekarang nih, cuma tinggal KTP. Download aplikasi, foto udah bersama KTP, udah dana cair gitu kan. Itu yang tidak diperhatikan. Berikutnya adalah kewajibannya ya Mas Robert ya gitu kan. Kewajibannya adalah pengembalian plus bunganya berapa gitu kan. Terus wah ribet ya gitu kan. Dari sisi peminjamannya itu sekarang aksesnya mudah gitu kan. Kalau di bank tadi Mas Robert bilang kan verifikasi dan segala macamnya, belum lagi kalau ada perlu jaminan gitu kan. Biasanya kan di bank kan ada jaminan, ada agunannya gitu kan. Kalau di pinjol, wah gampang tinggal KTP udah. Ada bahkan ada yang lebih parah lagi, kalau nggak salah saya pernah baca gitu kan. Tinggal googling nama orang siapa, ada KTP di Google, di copas gitu kan, dipakai KTP orang itu buat bikin pinjaman online, dan itu bisa gitu, ada yang bisa kayak gitu. Nah apalagi soalnya proteksi data kita juga masih belum yang bener-bener bagus-bagus banget gitu ya, bisa aja kesebar juga KTP kita, apalagi kalau kita suka misal akses apa gitu ya, buka rekening di bank ya, bukan berarti aman-aman juga ya. Betul. Tapi emang cukup itu tadi ya, maksudnya tingkat kematangan masyarakat Indonesia sebenarnya dengan fasilitas ini cukup baik atau enggak sih? Karena ada beberapa riset, ada beberapa pergeseran juga dari generasi boomers, milenial, terus sekarang generasi Z gitu ya. Mereka yang masih muda-muda. Kalau dulu kan kita tuh zamannya kuliah, ya udah kuliah gitu. Kayak nggak mikirin aja buat nyari duit juga. Iya, yang berwirausaha paling cuma 1-2 gitu. Sedikit. Nah kalau sekarang kan sumber income anak-anak sekarang tuh banyak banget kan. Mereka bisa pakai memanfaatkan gig ekonomi, mereka bisa live e-commerce, mereka bisa macam-macam gitu. Bahkan belum lulus kuliah aja uangnya mereka udah lebih banyak gitu. Tapi sarana menghabiskan uangnya juga jauh lebih banyak. Benar, itu dia. Tapi akhirnya menimbulkan kayak, mungkin ya kalau gue ngeliat kayak menimbulkan mungkin saling iri atau jealous gitu. Kayak kok kamu bisa sukses itu, saya enggak. Jadi udah deh, gue untuk mengikuti gaya hidup yang seperti ini akhirnya gue pinjol gitu. Jalan pintas gitu. Nah lo ngeliatnya kayak gimana sih? Memang era dan zaman udah berubah gitu ya. Sekarang orang bisa punya uang, punya pendapatan tuh gak harus nunggu lagi lulus kuliah gitu. Mereka masih sekolah. Bahkan kalau yang pinter game online juga bisa mendatangkan uang, menghasilkan gitu kan? Atau bahkan menghabiskan. Nah antara itu sih kayak dua itu sih mana yang akan lo pilih gitu ya. Lo ngeliatnya gimana? Kalau gue rasa sih sebenarnya kayak iri atau jealous itu udah dari zaman dulu sih sebenarnya. Hanya saja sekarang ada akses dapat uang lebih gampang. Nggak perlu lagi nabung, nggak perlu lagi usaha pinjam teman dan segala macam. Kalau misalnya dipinjemin, kalau enggak kan nggak dapat duit juga. Cuman butuh KTP, udah selesai. Nanti gitu. Minta sama orang tua dicerewetin. Iya, gitu dicerewetin, udah gampang, tinggal dapat duit. Nah, itu tadi FOMO, kemudian impulsif, iri dan segala macam. Ketika dapat akses match nih, dapat duitnya, dapat FOMO-nya, dapat irinya, udah deh beli terus. Akhirnya ya tadi Mas Adam bilang belum ada daya untuk dapat pendapatan lebih. Akhirnya kejebak di sana, kejebak utang, nggak bisa bayar. Ya dampaknya fatal. Lo lihat bahwa ada permasalahan edukasi keuangan yang sebenarnya juga cukup memprihatinkan gak sih? Sekarang kan harusnya kita, apalagi kalau misalnya kayak cuap-cuap cuan nih, kita ngoceh, ngomong, itu kan sebenarnya untuk ngasih literasi, edukasi. Tapi masih banyak kasus-kasus yang kayak gini. Kalau sekarang gue lihat pinjol itu, kalau pinjol yang dia resmi kan ikut asosiasi dan OJK, itu malah semakin membatasi yang namanya pencairan dana cash. Jadi dana cash itu dia ke pay letter itu paling di bawah 10 juta. Dan pinjamannya itu tenornya pendek 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan, nggak sampai 1 tahun. Dia yang limitnya gede itu untuk pembelian barang. Biasanya integrate ke e-commerce. Nah yang perlu dipertanyakan adalah mereka yang bisa dapat akses limit cash gede ketika masih duduk di mahasiswa ya,
itu kemungkinan mungkin pinjolnya bukan pinjol yang resmi, ilegal jadi bisa jadi. Nah itu yang bunganya gede banget, bunganya yang mencekik banget, dan mungkin cara penagihannya juga akan lebih kejam mungkin ya dibanding yang udah terdaftar di OJK, di asosiasi. Nah itu yang sebenarnya yang memprihatinkan di situ, karena beberapa pinjol yang gede yang udah puluhan tahun di Indonesia, mereka membatasi tuh yang namanya cash, langsung ditarik tunai.